Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita ketemu lagi dalam ibadah online pada hari Minggu pagi tanggal 31 Mei 2020. Saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara saat ini sudah mempersiapkan diri untuk menerima lawatan Tuhan pagi ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai meletakkan segala keegoan kita. Kita katakan, Tuhan, aku gak mampu tanpa Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Kita persiapkan hati kita dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak sungguh benar Tuhan. Tanpa Engkau kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan hidup kami hampa Tuhan. Tuhan, kami butuh Engkau Bapa. Kami butuh Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau yang memberi arti dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau yang memberikan damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan. Tetapi hanya Engkau Allah Bapa di surga, yaitu yang kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang bisa dan mampu memberikan kedamaian kekal dalam hidup kami dan keselamatan itu dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami pagi ini mau datang dengan segala kerendahan hati dan kerinduan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Katakan sekali lagi, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Katakan, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku
Ketangguhanku hilang. Amin. Yes Lord. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau. Amin. Ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu bersyukur sembah Kau. Ya Bapa, ku sembah Kau. Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku selalu. Dalam hidupku kasih buat cinta-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang Kau curahkan, Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Tiba saatnya Tuhan untuk kami hanya berkata terima kasih kepada Tuhan. Karena tidak ada alasan untuk kami mengeluh. Yang ada, hanya ada alasan untuk bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena banyak alasan untuk kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan.
menyembah Engkau, bersyukur kepadamu Bapa. Haleluya. Terima kasih. Apapun keadaan kami Bapa, kami mau tetap bersyukur kepadamu. Kami mau tetap Tuhan mengarahkan hati kami kepadamu Tuhan. Kami mau tetap menyembah Engkau Tuhan. Karena di dalam kehidupan ini tidak ada yang dapat menggantikan Engkau Tuhan. Engkau yang nomor satu. Engkau prioritas utama dalam kehidupan kami. Sebab tanpa Engkau, hidup kami ini menjadi hampa, tidak ada artinya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari Engkau menolong hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Juga menolong setiap kami yang berada di rumah. Kiranya Engkau memberkati dan Engkau akan mengurapi, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan, mengarahkan, dan memberikan satu Tuhan arahan-arahan ke depan, sehingga kami boleh lebih lagi Tuhan mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu. Dan pada pagi hari ini saya kembali saudaraku mengambil tema tentang ibadah, ya. Dan mari kita akan membuka bersama-sama di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dan disambung dengan ayat yang ke-18. Kita akan belajar bersama-sama tentang ibadah ini seperti apa, supaya setiap kita boleh semakin mendalami saudaraku, bagaimana kita harus datang kepada Tuhan,
bagaimana kita harus beribadah mengabdi kepada Tuhan. Tentunya Bapak Ibu masih ingat kata abodah yang berarti pengabdian, ya. Keluaran pasal 3 ayat 12 dan ayat yang ke-18. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara dapat mendengarkannya. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Kemudian ayat yang ke-18, dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami, oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu penekanan saudaraku yang pagi hari ini saya ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa saudaraku melalui peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudaraku kita dapat belajar bersama-sama, ternyata saudaraku Allah memiliki tujuan khusus. Allah bukan semata-mata saudaraku mengeluarkan Israel dari perbudakan Mesir. Kemudian saudaraku setelah keluar Israel dibiarkan begitu saja. Israel saudaraku tidak diapa-apakan atau Israel dibiarkan liar begitu saja. Bukan saudaraku. Ternyata saudaraku ada tujuan Allah yang utama ketika Allah membawa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Tujuan Allah yang utama itu adalah membawa mereka beribadah kepada Tuhan. Membawa Israel untuk ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Membawa Israel untuk saudaraku bersekutu dengan Tuhan secara pribadi. Jadi saudaraku, saya percaya kehidupan kita sebagai orang Kristen, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bukan hanya happy, kita bukan hanya senang, saudara, oh aku sudah terbebas dari dosa, Tuhan sudah mati di atas kayu salib, kemudian saya sudah dilepaskan dari dosa, dan kemudian saudaraku, kita mungkin hidup semau kita sendiri, atau kita hidup menurut rancangan kita sendiri. Bukan demikian yang Allah mau. Yang Allah mau adalah setiap kita, ketika kita terbebas dari dosa, ketika saudaraku kita bebas dari sebuah perbudakan, kuk perhambaan dosa, saudara dan saya, Allah mau bawa kita, yaitu mendekat kepada Tuhan, mengenal Dia secara pribadi, beribadah kepada Dia, bersekutu, saudaraku, dengan Dia. Makanya saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kekristenanmu hanya saudaraku kita menjalani hidup ini ya biasa-biasa saja, saudara nggak ada sebuah keinginan yang kuat, bagaimana dekat dengan Tuhan, bagaimana mengenal Tuhan, bagaimana bersekutu dengan Tuhan. Saya mau katakan hidupmu akan menjadi sia-sia. Meskipun engkau sudah ditebus, meskipun sudah jadi orang Kristen, hidupmu sia-sia, tidak akan ada arahnya saudaraku. Sia-sia semuanya. Tetapi ketika kita, saudaraku, mulai mengerti bahwa tujuan Allah memanggil saya supaya saya ketemu dengan Tuhan, supaya saya bersekutu dengan Tuhan, supaya saya beribadah kepada Tuhan, maka saudaraku, engkau akan menemukan kehidupanmu itu pasti mengalami perbedaan yang luar biasa. Makanya sebelum saudara menjadi orang Kristen dan sesudah kita menjadi orang Kristen harus ada bedanya. Kalau dulu saudara belum mengenal Allah, sekarang mengenal Allah. Kalau dulu saudara belum beribadah kepada Allah, sekarang beribadah kepada Allah. Kalau dulu saudara belum mengenal Yesus, sekarang mengenal Yesus, mengerti firman-Nya, mulai dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kita harus mengalami perubahan, saudaraku.
Makanya Kristen sejati ketika dia bertobat dengan sungguh-sungguh dan dia mulai menjalani kehidupannya, dia mulai mendekat kepada Allah, saya percaya hidupnya pasti berubah. Tuhan mengubah bangsa Israel. Kalau bangsa Israel saudaraku di Mesir, mereka hanya saudaraku kenal yang namanya penyembahan berhala. Ilah-ilah Mesir. Mereka hanya mengenal saudaraku dewa-dewa Mesir. Tetapi setelah Israel dibawa keluar dari Mesir, mereka mulai mengenal Allah yang benar, yaitu Allah Israel. Dan Tuhan mulai menggarap bangsa Israel, mulai mengerjakan bangsa Israel. Saudara-saudaraku, karena itu saya mau ini menjadi satu, saudaraku, perenungan kita bersama. Ini menjadi satu, saudaraku, tujuan utama kita. Mari saudaraku, pagi hari ini, saudara dan saya harus sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan. Dalam segala aspek kehidupanmu, selalu ingini untuk mengenal Tuhan. Selalu ingini supaya saudara lebih dekat dengan Tuhan. Jangan menginginkan yang lain lebih daripada ini, saudaraku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan saudaraku di dalam Keluaran pasal yang ke-19, ayat yang Keluaran pasal ke-19, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga berkata demikian. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah. Dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritahukan kepada orang Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum bangsa Israel, saudaraku, mereka beribadah kepada Allah. Ternyata saudaraku, Tuhan membawa bangsa Israel dari Mesir, dibawa ke padang gurun terlebih dahulu. Di dalam perjalanan padang gurun. Dan saudaraku, seperti kita ketahui padang gurun itu satu tempat yang saudaraku di kiri kanannya hanya saudaraku ada hamparan pasir yang luas. Padang gurun saudaraku, kalau saudara lihat ke depan, ya hanya ada hamparan pasir. Kalau kita lihat ke belakang juga ada hamparan pasir. Ke kiri, ke kanan, saudaraku, semuanya saudaraku hanya ada hamparan pasir. Gak ada kehidupan. Manusia saudaraku tidak tinggal di sana. Tidak ada siapa-siapa di padang gurun saudaraku. Satu-satunya saudaraku yang dapat kita lihat hanya ke atas, yaitu kepada Tuhan. Makanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Tuhan melatih bangsa Israel. Padang gurun merupakan latihan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan. Padang gurun merupakan latihan bangsa Israel untuk mengabdi kepada Tuhan, saudaraku. Padang gurun, saudaraku, kiri kanan, muka belakang tidak ada siapa-siapa. Bangsa Israel hanya melihat ke atas, belajar melihat ke atas. Makanya beberapa kali, saudaraku, bangsa Israel bersungut-sungut. Ya, tidak ada makanan. Mau saudaraku minta makan kepada siapa di padang gurun. Tidak ada catering yang dapat saudaraku bisa memasakkan berapa juta bangsa Israel itu. Saudaraku, mulai dari anak-anak, dewasa sampai orang tua. Kita dapat membayangkan saudaraku. Ya, siapa yang sanggup saudaraku memberi makan sekian juta di padang gurun. Makanya bangsa Israel khawatir. Bangsa Israel takut.
jangan-jangan kita mati di sini. Protes sama Musa. Musa, lebih baik kami di Mesir daripada kau bawa kami ke padang gurun ini supaya kami mati di sini, saudaraku. Belum lagi bangsa Israel menghadapi rasa haus di padang gurun. Ya. Di padang gurun tidak ada sungai yang begitu, saudaraku, melimpah airnya, enggak ada. Dari mana, saudaraku, mereka mendapatkan air yang melimpah dengan, saudaraku, berjuta-juta orang Israel itu? Makanya sekali lagi, Israel bersungut-sungut, Israel khawatir. Saudaraku, saya percaya di sini, bukan kebetulan kalau bangsa Israel dibawa Allah ke padang gurun. Supaya apa? Mereka belajar melihat Tuhan. Mereka belajar mengandalkan Tuhan. Mereka belajar hatinya tertuju kepada Tuhan, saudaraku. Dan yang luar biasa, Tuhan selalu mencukupkan kebutuhan bangsa Israel. Baik itu makanan, minuman, mereka tidak kekurangan selama 40 tahun. Pakaian mereka, sepatu mereka pun tidak ada yang rusak. Tercukupi, saudaraku, apa yang menjadi kebutuhan bangsa Israel. Nah, karena itu, saudaraku, kita belajar bersama-sama di sini, saudaraku. Yang Allah mau adalah saudara dan saya melatih diri kita beribadah kepada Tuhan. Latihan, saudaraku. Latihan mengandalkan Tuhan. Latihan dekat dengan Tuhan. Latihan, saudaraku, kita bersekutu dengan Tuhan. Saya tahu, saudaraku, tantangan kehidupan ini tidak mudah. Ya, banyak orang, saudaraku, mencari nafkah, apalagi masa-masa pandemi seperti ini. Tidak mudah orang mencari uang. Penghasilan cenderung merosot. Ya, belum lagi kita, saudaraku, kalau keluar rumah, kita kadang-kadang takut, ya, apalagi kalau saudara sudah usia 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun. Kita takut keluar rumah, nanti kalau kena COVID, saya bisa sakit dan saya bisa meninggal. Saudaraku, dunia yang ada di sekitar kita menunjukkan dunia ini semakin rentan. Dunia ini semakin banyak masalah. Dan saudara dan saya hari-hari ini, ibaratnya kita seperti di padang gurun. Kita noleh ke kiri, noleh ke kanan, depan, belakang. Kita nggak tahu kita mau berharap kepada siapa. Pada pagi hari ini saya mau beritahukan kepada kita semua. Mari kita berharap kepada Tuhan. Amin. Pandang Tuhan. Latihlah dirimu, saudaraku, untuk kita terus-menerus datang kepada Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal 4, ayat yang ke-8, di dalam terjemahan yang lain, saudaraku, saya bacakan untuk saudara. Latihan jasmani sedikit saja gunanya, tetapi latihan rohani berguna dalam segala hal. Sebab mengandung janji untuk hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. Latihan jasmani sedikit saja gunanya, tetapi latihan rohani berguna dalam segala hal. Latihan rohani atau ibadah, saudaraku. Saudaraku, percayalah, selama kita ada di dunia ini, kita tidak akan pernah menemui tempat yang aman, saudaraku. Tidak akan pernah. Dunia ini ibaratnya padang gurun yang gersang. Ya. Dunia ini, saudaraku, betul-betul banyak problem. Seringkali saudara dan saya terhanyut, kita memikirkan dunia ini. Tetapi saudara lupa bagaimana kita datang kepada Tuhan, bagaimana kita latihan rohani kita. Saya percaya, saudaraku, ketika kita datang kepada Tuhan, saudaraku, di padang gurun itu resikonya cuma 2, hidup atau mati. Ya, saya banyak kali mendengar
Karena tantangan hidup ini, karena persoalan hidup ini, akhirnya orang meninggalkan Tuhan. Saya mau katakan itu ibaratnya sedang mati rohani, saudaraku, meninggalkan Tuhan. Ya, belum lagi godaan-godaan dosa yang begitu luar biasa, yang membuat orang akhirnya meninggalkan Tuhan. Tetapi saudara, kalau saudara mau memiliki satu kehidupan yang betul-betul hidup, tidak ada pilihan yang lain, saudaraku, kecuali saudara datang kepada Tuhan, kecuali kita melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Terus menerus, setiap hari, terus menerus, datanglah kepada Tuhan. Nah kemudian saudaraku, ayat yang kedua, atau ayat yang lain yang saya mau tunjukkan kepada saudara, yaitu di dalam Keluaran pasal 19 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Keluaran pasal 19 ayat 17 sampai 18 berkata demikian. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Saudaraku, hal yang lain yang saya mau sampaikan kepada saudara berhubungan dengan ibadah ini, saudaraku, yaitu bagaimana Musa itu dikatakan di sini membawa bangsa itu keluar dari perkemahan. Keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan mereka berdiri pada kaki gunung. Di ayat yang saudaraku pasal 19 ayat saudaraku yang kedua tadi, orang Israel itu sedang berkemah di depan gunung itu, dan saudaraku mereka juga harus akhirnya naik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini menggambarkan orang itu kalau berada di kemah, ya saudaraku, tempatnya terlindungi dari panas matahari. Kemah, saudaraku, di sana bisa tenang, ya, bisa santai, saudaraku, bisa ngobrol, bisa saudaraku melakukan aktivitas yang, ya, saudaraku, enak dan nyaman. Tetapi Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan, saudaraku. Kemana, saudaraku? Menghadap Allah, naik ke gunung, naik ke bukit, saudaraku, menghadap Allah. Saudaraku, ini menggambarkan bahwa saudara dan saya, ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau mengabdi kepada Tuhan, kita mau mendekat kepada Tuhan, ini menggambarkan, saudaraku, bahwa saudara dan saya harus meninggalkan kenyamanan kita, meninggalkan kesenangan kita, kemudian kita naik ke atas gunung. Mengapa naik ke atas gunung, saudaraku? Kalau orang zaman dulu pada umumnya kalau ingin datang kepada Tuhan, mereka harus naik ke bukit, mereka harus naik ke gunung, ke tempat yang tinggi. Makanya kalau saudara dan saya retreat, itu kan retreat di bukit, ya, bukit doa mana begitu, saudara. Retreat ke tempat yang tinggi, ya. Tidak ada retreat di sawah, itu tidak ada. Tapi kita retreat, ya, naik ke atas gunung, yang artinya saudaraku menyendiri di sana, tempat yang sunyi, mau ketemu dengan Tuhan di tempat yang tinggi. Nah, saudaraku, tempat yang tinggi, tentunya naik ke tempat yang tinggi itu, saudaraku, perlu perjuangan, ya, lelah, saudaraku, capek badannya, ya, perlu berjuang, saudaraku, ya. Mungkin berhenti sebentar, jalan lagi, mengatur nafas, saudaraku, ya. Kakinya, saudaraku, yang biasanya jalan di dataran yang biasa sekarang harus naik, itu juga, saudaraku, capek semuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang mau datang kepada Tuhan, setiap orang yang mau bersekutu dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, harus melewati sebuah perjuangan. Kalau saudara mau nyaman, mau enak, mau tenang, ya ada di kemah. Tapi di kemah saudara tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Ini merupakan gambaran. Tapi kalau kita mau ketemu dengan Tuhan,
ada di bukit yang tinggi, kita berjumpa dengan Tuhan. Perlu perjuangan, saudaraku, yang berat di sana. Saudara harus tinggalkan rutinitas. Saudara harus tinggalkan kesibukan. Seringkali kita berpikir, aku sibuk Pak, ya aku repot. Ini Pak rutinitasku A, B, C, D. Mulai dari pagi sampai malam saudaraku. Kita hitung, kita kalkulasi. Rutinitas kita sudah waktuku habis. Saudaraku, ini semuanya harus dirombak. Ya, makanya sekarang karena pandemi COVID-19 ini saudaraku, kita sekarang mengenal yang namanya mulai diperkenalkan dengan istilah new normal. Ya, normal yang baru. Ya, sebenarnya istilah ini sudah kita kenal dalam kekristenan. Kita nggak boleh tinggal di dalam keadaan yang sama. Kita harus memiliki kebiasaan yang baru. Kebiasaan yang berbeda daripada rutinitas yang biasanya kita kerjakan. Saudaraku, saya mau berkata kepada kita semua. Ketika saudara dan saya mau ketemu dengan Tuhan, kita perlu mengatur semuanya. Kita perlu, saudaraku, meninggalkan segala kerutinan kita, kesibukan kita. Kita perlu bayar harganya. Saya percaya kalau saudara ketemu dengan Tuhan, setiap kali Musa ketemu dengan Tuhan, Tuhan selalu berfirman kepada Musa. Setiap kali bangsa Israel ketemu dengan Tuhan, ada sesuatu yang terjadi. Saya percaya kalau setiap kita ketemu dengan Tuhan, meninggalkan rutinitas kita, kita ketemu dengan Tuhan, ada sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Firman-firmannya yang merupakan kehidupan bagi kita itu akan kita terima. Dan kita menjadi, saudaraku, orang-orang Kristen yang kuat. Orang-orang Kristen, saudaraku, yang bertumbuh. Orang-orang Kristen yang betul-betul, saudaraku, luar biasa. Menghadapi COVID ini, kita akan tenang. Karena apa, saudaraku? Kita menerima firman yang hidup. Matius pasal yang keempat, ayat yang saudaraku keempat berkata demikian. Saya bacakan untuk saudara. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seringkali ini yang tidak kita sadari. Saudaraku, kita berpikir aku hidup karena nasi, aku hidup karena makanan, aku bisa enak karena uang. Tetapi saudara lupa, kita bisa hidup dan benar-benar hidup ketika saudara dan saya betul-betul mengalami, menerima firman itu. Sehingga saudaraku, jiwa kita menjadi hidup. Ini yang seringkali saudara dan saya lupakan. Musa 40 hari 40 malam di gunung. Ketemu dengan Tuhan dan dia hidup. Dia segar, wajahnya bersinar. Elia berpuasa 40 hari 40 malam. Ketemu dengan Tuhan di gunung. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Seringkali ini yang kita lupakan. Saudara lupa bahwa kalau kita ketemu dengan Tuhan, kita mendapatkan firman Tuhan. Kehidupanmu akan menjadi perkasa, akan menjadi kuat. Dan kita akan dapat menghadapi situasi apapun, masa depan apapun. Kita tidak gentar, kita tidak takut, saudaraku. Ayo pagi hari ini, naiklah ke gunung, beribadah kepada Tuhan. Ya, saudaraku, jangan lagi saudara enak-enakan, nyaman. Wah, sudah enak ya Pak Iwan. Ya, uangku sudah banyak, kehidupanku sudah nyaman semuanya. Saya mau katakan, suatu kali kalau badai itu datang, kalau saudaraku tantangan hidup yang berat itu datang kepada kita, kita akan tergopoh-gopoh, kita akan bingung. Tapi saudaraku, kalau kita bersiap-siap terus dan kita senantiasa datang kepada Tuhan, naik ke gunung, ketemu dengan Tuhan, saya percaya kita akan mengalami kekuatan yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini akan menguatkan saudara, akan mengarahkan saudara. Ingatlah saudaraku, Tuhan membawa kita keluar dari perbudakan dosa dengan satu tujuan,
supaya saudara dan saya beribadah kepada Tuhan, mendekat kepada Dia, hidup untuk Dia, mengabdi kepada Dia. Bukan saudara menjalankan rencana-rencanamu pribadi. Bukan kita hidup sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kita mau hidup beribadah lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang ingin memiliki kehidupan yang lebih dekat dengan Tuhan, saya mau tantang saudara pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang mau lebih lagi, mau naik ke atas gunung, mau naik saudaraku bersekutu dengan Tuhan, mau bayar harganya, mau meninggalkan rutinitas, dan mau merubah gaya hidupmu sehari-hari untuk kau mau ketemu dengan Tuhan. Silakan Bapak Ibu, tumpangkan tangan di dadamu masing-masing. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Percayalah, engkau akan mendapatkan firman. Engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kalau saudara rindu didoakan, saudara rindu memiliki kehidupan yang penuh dengan kekuatan ilahi, lebih dekat dengan Tuhan, tumpangkan tangan di dadamu masing-masing. Bapa dalam surga, engkau lihat tangan-tangan yang tertumpang di dada mereka masing-masing. Meskipun mereka di rumah Tuhan, hamba berdoa, berkati mereka. Bawa mereka beribadah kepada Engkau. Selama mereka di dunia ini, di padang gurun yang gersang ini Tuhan, mereka terus latihan beribadah. Dan bawa mereka untuk terus Tuhan datang mendekat kepada Engkau. Hamba serahkan di dalam nama Yesus. Engkau beri kerinduan yang dalam. Engkau beri kekuatan kepada mereka. Engkau beri keteguhan kepada mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu percaya, barang siapa yang sungguh-sungguh mencari Engkau, maka Tuhan, Engkau berkenan ditemui. Dan hamba percaya, jemaat-jemaat-Mu ini Tuhan, mereka akan mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap keluarga-keluarga yang ada, berkati perekonomian mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, terutama hamba berdoa, berkati kesehatan mereka, dimanapun mereka berada, perlindungan-Mu atas setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap mereka dan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekian kebenaran firman Tuhan. Mari saudaraku, dalam hidup kita sehari-hari, saya terus mengajak saudara, kita tetap semangat untuk beribadah. Amin. Sampai ketemu kembali di ibadah selanjutnya. Dan besok minggu depan kita perjamuan kudus. Dan siapkan hati kita untuk kita menerima roti dan anggur perjamuan. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya harap Bapak Ibu Saudara selalu dalam keadaan baik dan selalu diberkati Tuhan. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk memperkuat iman Bapak Ibu Saudara, ditayangkan program New Spirit setiap hari Selasa dan hari Jumat. Dan pengumuman yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau memberikan persepuluhan, dapat transfer di nomor rekening yang tertera di layar ini. Dan pengumuman yang ketiga, jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar ini. Dan pengumuman terakhir, minggu depan, ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Roti dan anggur dapat diambil pada hari Jumat dan hari Sabtu pada jam 9 sampai jam 1 siang. Sekian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.